Halo Sobat Sehat, hari ini kita akan menyelami sebuah ironi terbesar dalam sejarah kuliner. Bayangkan, makanan yang sekarang Anda nikmati sebagai menu sehat, sumber gizi, atau bahkan disebut superfood. Ternyata dulunya punya reputasi yang sangat kelam. Beberapa makanan ini sempat dilarang, ditakuti, atau bahkan dicap sebagai penyebab penyakit mematikan. Penasaran? Mari kita lihat bagaimana makanan yang dulu dianggap racun kini menjadi primadona kesehatan global. Kita mulai dari tomat. Di Eropa abad ke-18, tomat dikenal dengan julukan apel beracun, memakannya bisa berarti kematian. Ironisnya, para bangsawanlah yang paling sering menjadi korban. Mereka meninggal bukan karena tomatnya, melainkan karena kesalahpahaman ilmu pengetahuan dan gaya hidup mewah mereka. Jadi begini, kaum elit Eropa saat itu menggunakan piring yang sangat mahal, terbuat dari timah hitam. Tomat, seperti yang kita tahu, memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi. Nah, ketika tomat diletakkan di piring timah, asamnya akan melarutkan timah tersebut, menyebabkan keracunan timbal fatal pada bangsawan yang menyantapnya. Sementara itu, kaum miskin justru selamat karena mereka makan di atas piring kayu atau keramik. Hari ini, kita tahu tomat adalah gudangnya likopen. Antioksidan kuat yang sangat baik untuk menjaga jantung dan melawan kanker. Sungguh sebuah kesalahpahaman yang mematikan. Selanjutnya, buah yang kini menjadi menu sarapan paling populer di seluruh dunia, alpukat. Sulit sekali membayangkan buah lembut dan creamy ini pernah diharamkan. Pada awal kemunculannya di Amerika, alpukat menuai kecurigaan ganda. Pertama, kandungan lemaknya yang tinggi dianggap sebagai lemak jahat, sebuah pandangan yang sekarang kita tahu salah total. Kedua, dan ini yang paling aneh, alpukat dianggap sebagai stimulan gairah atau afrodisiak yang terlalu kuat. Saking kuatnya, beberapa kelompok moralis bahkan menyarankan orang untuk menjauhi alpukat agar moralitas publik tetap terjaga. Mereka takut buah ini akan merusak tatanan sosial. Syukurlah, kita kini hidup di zaman yang lebih tercerahkan, di mana alpukat diakui karena kandungan lemak tak jenuh tunggalnya, yang sangat bermanfaat bagi kesehatan otak dan membantu meningkatkan kadar kolesterol baik. Sekarang kita beralih ke kentang, makanan pokok yang menyelamatkan banyak populasi dari kelaparan di seluruh dunia. Namun, ketika pertama kali dibawa dari Peru ke Eropa, ia disambut dengan penolakan total. Kenapa? Alasannya sangat primitif dan berakar pada tahayul. Kentang tumbuh di dalam tanah, yang secara harfiah dianggap kotor dan tidak layak dimakan oleh manusia terhormat. Selain itu, bentuk kentang yang tidak beraturan dan benjol-benjol dianggap menyerupai lesi kulit penderita penyakit kusta. Ketakutan ini begitu besar hingga pada tahun 1748. Parlemen Prancis secara resmi melarang budidaya kentang karena dianggap berbahaya bagi kesehatan publik. Butuh upaya gigih seorang apoteker bernama Antoine Omchi untuk meyakinkan masyarakat. Ia bahkan menggelar pesta mewah yang semua menunya terbuat dari kentang untuk para bangsawan. Berkat usahanya, kentang akhirnya diterima dan kini menjadi sumber karbohidrat, kalium, dan vitamin C yang tak tergantikan di meja makan kita. Sebelum menjadi camilan manis yang kita kenal, coklat adalah minuman pahit yang dikonsumsi oleh bangsa Maya dan Aztec sebagai ritual suci. Ketika dibawa ke Eropa, ia melalui proses kristenisasi dan diberi pemanis, namun kecurigaan tetap ada. Coklat pada masanya dianggap sebagai ramuan sihir, obat perangsang terlarang, atau minuman yang bisa mengubah perilaku dan moral manusia. Kekuatan magisnya konon datang dari efek stimulan kafein dan teobromin yang memang terkandung di dalamnya. Banyak yang khawatir minuman ini bisa membuat orang jadi tidak terkendali atau liar. Untungnya, kini coklat hitam atau dark chocolate diakui secara medis sebagai makanan super, kaya akan flavonoid. Ia berfungsi sebagai antioksidan kuat yang terbukti mampu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi kardiovaskular. Terakhir, bumbu dapur yang selalu ada di setiap masakan, bawang putih. Bawang putih adalah salah satu antibiotik alami tertua di dunia. Namun aromanya yang kuat membuatnya menderita reputasi buruk di beberapa budaya kuno. Aromanya yang tajam dan dianggap tidak suci membuat bawang putih sering dikaitkan dengan kelas pekerja atau kemiskinan. Kaum bangsawan menolak memakannya karena dianggap akan membuat napas mereka berbau tidak sedap. Beberapa kepercayaan kuno bahkan menyatakan konsumsi berlebihan dapat membakar darah.
Padahal, bau tajam itulah yang menjadi sumber kekuatannya. Senyawa alicin di dalamnya telah terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan bertindak sebagai agen antimikroba yang kuat. Dari tomat yang dikira pembunuh bangsawan hingga kentang penyebab kusta. Sejarah mengajarkan kita bahwa ketakutan terhadap makanan baru seringkali berakar pada kurangnya ilmu pengetahuan dan banyaknya tahayul. Apa yang kita takuti hari ini mungkin adalah obat atau solusi nutrisi di masa depan. Makanan apa lagi yang menurut Anda memiliki sejarah gelap yang menarik? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di episode berikutnya.